Bersamanya, ada banyak cinta dibagikan. Perempuan, penolong yang Tuhan ciptakan agar setiap keluarga terbangun dan bangsa menjadi kuat. Mari menjadi perempuan yang cerdas dan bernas, memaksimalkan setiap potensi agar dapat berbagi bagi sesama. Semua wanita Indonesia smart ya. Mereka bisa mengorganize untuk dirinya sendiri. Aku harus jadi apa? Harus bisa seperti apa? Dapatkan inspirasi dari setiap perempuan smart dan tangguh dalam Smart Woman hanya di Smart FM. Smart Woman kini hadir setiap Jumat jam 11 siang waktu Indonesia Barat atau jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Smart Woman, berdaya untuk kemajuan bangsa. Apakah Anda pernah menyesal karena salah mengambil keputusan? Jujur, saya pernah salah mengambil keputusan dalam banyak hal, termasuk dalam membangun bisnis. Kesalahan itu menjadi ongkos belajar yang tidak ternilai untuk menemukan tujuan dan value yang sesungguhnya dimiliki dalam berbisnis dan menjalani setiap detik kehidupan. Nah, agar value menjadi tepat, saya pilih Smart FM sebagai sahabat hidup dan partner bisnis saya. Beragam inspirasi diberikan narasumber yang kompeten di bidangnya. Smart FM, tak ubahnya seperti universitas ternama dengan berbagai mata kuliah penting. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia, di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Banjarmasin. Kembali Anda ikuti Smart Young on Top bersama Billy Boon, founder Young on Top. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung bersama dengan kami sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Karakter, moralitas, nggak bisa itu dipisahkan dari kita bisa perform dimanapun ya. Apakah itu kemudian karir atau juga bisnis dan sebagainya. Kebayang kalau misalkan karakter dan moralitasnya memang udah diragukan pada saat bisnis, bisa saja apa yang terjadi mungkin ya akan ada kelicikan, ketamakan di situ, begitu ya Mas Billy ya. Nah, tapi pertanyaannya banyak orang yang suka bingung bagaimana kemudian mengidentifikasi gimana sih Mas Billy kita bisa tahu orang yang punya attitude yang baik, karakter yang baik. Secara sederhana, tadi saya mau sampaikan apa yang disampaikan oleh Mas Billy gitu, mau belajar dan keep improving. Nah, ini mungkin bisa diperjelas oleh Mas Billy. Sebenarnya saya mau bahas sesuatu yang sedikit berbeda ya. Jadi kalau ngomongin gimana sih kita bisa ngeliat orang punya karakter baik atau enggak gitu. Terutama let's say misalnya di luar dunia kerja gitu. Itu gampang banget sebenarnya. Kita ngelihat bagaimana dia men-treat atau bagaimana dia ngobrol sama orang yang let's say dalam kutip lebih rendah tingkat pendidikannya atau lebih rendah sosial statusnya, jenjang pendidikan dan seterusnya gitu. Maksudnya dengan orang yang dalam kutip orang kecil lah gitu. Misalnya gimana Mbak Ola ketika ditaruh makanan atau minuman di sebuah restoran, Mbak Ola bilang terima kasih nggak sih ke pelayannya gitu. Atau ketika kita ke mall kemudian kita keluar dari toilet, di situ ada penjaga toilet yang memang tugasnya bersihin toilet kamar mandi mall, kita bilang thank you apa enggak sih. Ketika kita lagi dibantu sama tukang parkir di jalanan, kemudian selain kita ngasih uang ke tukang parkir, kita bilang terima kasih nggak sih gitu. Dan banyak hal lain gitu. Jadi bagaimana kita men-treat, kalau ayah saya bilang bagaimana kita bisa men-treat dengan hormat orang kecil dalam kutip gitu ya, orang yang lebih mungkin less fortunate lah, orang yang lebih kurang beruntung dibandingin kita. Nah, karena kalau kita bisa men-treat, kita bisa treat bahasa Indonesia, kita bisa memperlakukan gitu ya mereka dengan sopan, dengan respect, itu udah mencerminkan bagaimana karakter kita yang sesungguhnya gitu. Karena ini akan akan kelihatan juga di dunia kerja, di dunia kantor gitu. Bagaimana kita men-treat office boy kita gitu, bisa nggak sih kita hormatin mereka gitu. Karena kalau kita ke
kecil, saya nggak tahu bahasanya gitu, tapi pakai dalam kutip aja. Kalau kita bisa men-treat orang-orang kecil dalam kutip ini dengan hormat, itu chance-nya kita akan bisa menghormati semua orang gitu loh, di dekat tim kita, apalagi ke atasan kita gitu. Makanya di buku Yang Ngontop saya bilang, describe karakter kita yang sesungguhnya gitu. Kalau dari situ saja kita udah apa ya, mungkin kasar atau apa ya, nah kelihatan lah. Saya sebel banget kalau melihat orang yang misalnya let's say di depan saya itu atau gini, saya ketemu orang yang kalau ke saya baik gitu ya, kayaknya hormat banget, halo Mas Billy segala tim saya yang mungkin saya bareng tim saya, terus kemudian ke tim saya salamannya pun nggak sambil ngelihat mukanya gitu, itu saya langsung sebel tuh. Oh berarti lu respect orang cuma milih-milih doang ya, lu respect gua, baik ke gua karena gua Billy Bun misalnya, tapi lu ke tim gue lu kayak begitu gitu, diajak salaman terus kemudian lu ngeliat mukanya aja enggak gitu. Itu dan di situ respect saya ke tuh orang itu juga akan come on gitu lah, kelihatan gitu karakternya bahwa ya udah lu berarti respect orang cuma milih-milih doang gitu. Oke. Wow, dari respect kita kepada orang lain aja itu udah langsung bisa kelihatan. Justru itu semakin dalam kutip balik lagi ya, semakin rendah seseorang itu, semakin kita bisa respect, itu semakin luar biasa karakternya gitu. Ya saya balik lagi, saya selalu bilang gitu, saya nggak pernah pencitraan karena capek mikirin harus pencitraan. Pencitraan itu adalah di aslinya gimana, tapi di depan publik kayak gimana, itu namanya pencitraan itu. Kalau dua-duanya kalau beda itu namanya pencitraan. Kalau saya tuh ya one day ya, mungkin smart listener sahabat Sonora ketemu saya lagi makan di warteg atau ketemu di pinggir jalan lagi jalan segala macam, saya apa yang saya ngomong di sini sama saya di setiap hari, saya berani jamin 10.000% sama. Jadi kalau mungkin hari ini saya lagi ketawa-ketawa gitu, tapi mungkin suatu hari smart listeners ketemu saya lagi bad mood gitu, saya lagi ngomel-ngomel, bisa aja. Tapi bukan berarti saya tiap hari di aslinya ngomel-ngomel, kemudian di radio saya baik-baik, enggak juga gitu. Saya sering juga di radio ngomel-ngomel juga sering. Di sosial media ngomel-ngomel sering banget gitu ya. Iya. Oke, Mas Billy, kalau menurut Mas Billy ya, supaya kemudian seseorang bisa memiliki attitude yang baik, karakter yang baik, itu gimana sih? Apa yang selalu Mas Billy sampaikan kepada tim deh, di kantor deh, nggak usah jauh-jauh, supaya kemudian mereka selalu memiliki itu, menjaga itu gitu. Karena biar bagaimanapun ketika mereka keluar kan, sebenarnya nama mereka bukan cuma sekedar cuma jam 9 sampai jam 6 sore di kantor gitu kan. Ya. Bisa saja namanya misalkan bukan hanya Sofyan apa gitu, tapi Sofyan yang ngontop. Itu melekat, walaupun nggak tempel gitu kan. Nah, saya beruntungnya gini, dan mungkin ini bisa dipakai sama semua smart listeners dan sahabat Sonora yang punya perusahaan sekalian jualan buku. Asik. Jadi gini. Baca buku. Salah satu SOP di kantor saya, ya, di perusahaan saya adalah kalau baru di hire, ya, lulus gitu ya, lolos gitu, kemudian di hire, direkrut gitu. Itu berapa hari pertama, 2-3 hari pertama, itu nggak disuruh ngapa-ngapain, tapi disuruh ngapain tau nggak? Baca buku. Baca buku yang mantap. Disuruh baca buku yang mantap, dan kemudian disuruh bikin rangkumannya. Oke? Dan rangkumannya itu harus mereka email ke saya, ya, kemudian saya review. Semua karyawan level apapun. Nah, sehingga apa? Karena yang on top itu sebenarnya nulis tentang apa sih? Tentang karakter baik, titik. Buku yang on top 40 chapter itu cuma ngomongin tentang karakter baik. Nah, saya mau ketika semua tim saya udah baca buku yang on top, udah bikin rangkumannya, bukti bahwa mereka udah baca semua. Bayangin di tengah jalan nih, di bulan keempat, kemudian ada sebuah tugas yang saya kasih ke orang ini, kemudian saya nggak dapat update-nya, misalnya, atau belum dapat update. Saya tinggal ngomong gini, udah baca buku yang mantap? Udah Pak. Mana apurnya? Saya ngomong pakai bukan kode ya, tapi saya ngomong pakai judul bab, apur, APUR. Saya cuma ngomong, ya tugas yang waktu itu gimana? Udah Pak, lagi kerjaan. Mana apurnya?
dia udah pasti ngerti bahwa APUR itu adalah Automatic Progress Update Report. Dia harus mereport progresnya secara berkala tanpa saya nanya. Dan itu udah saya bahas di dalam buku yang on top. Jadi ketika nanti di dalam sebuah meeting ada yang misalnya totonya nggak berpikiran terbuka, saya cuman gampang doang, udahannya saya tinggal tegur. Udah baca buku yang on top kan? Iya. Kok nggak open minded? Dia udah tahu apa yang saya maksud gitu. Jadi ya mungkin bisa jadi solusi juga buat semua perusahaan gitu ya, bahwa mungkin disediain satu buku yang on top gitu ya, ketika semua nanti habis direkrut, satu perusahaan cukup punya satu doang kok gitu ya. Kemudian begitu mereka masuk disuruh baca buku yang on top, kemudian disuruh terapin, as simple as that. Kalau saya enak gitu, karena itu udah kayak jadi buku panduan gitu loh. Apapun susah segala macam, pengen punya karakter baik kayak gimana, ya udah lu baca buku yang on top, bikin rangkuman, as simple as that. Jadi kalau mau beli buku yang ada di website yang on top lah. Asik. Oke, smart listener, kita sambung nanti ya. Kalau Anda penasaran, saya yakin sih makin penasaran tuh sebenarnya ngebahas apa sih. Wajib juga untuk Anda baca ya sebelum Anda suruh tim Anda untuk membacanya. Smart listener, tetap bersama dengan kami untuk satu sesi yang terakhir. Tetaplah bersama kami dalam Smart yang on Top. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom, and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas, dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener gak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran, Mbak? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Bagaimana cara Anda mengawali tahun ini? Bisa jadi membuat resolusi dan segudang rencana sudah Anda lakukan. Namun, seringkali actionnya masih jauh dari harapan. Action akan menjadi maksimal jika mindset Anda benar. Dan mindset yang benar dimulai dari pengetahuan bagaimana memaksimalkan fungsi otak. Segudang rencana jalan semuanya, yang kita tidak membuat plan. Dalam program Smart Brain Management, Anda akan mendapatkan banyak insight tentang bagaimana memaksimalkan fungsi otak sehingga action bisa maksimal. Tentunya bersama dengan Brain Coach Leader, pakar kecerdasan otak Sutanto Windura. Setiap Kamis jam 11 siang waktu Indonesia Barat, disiarkan di 10 kota Smart FM, Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Smart Brain Management hanya di Smart FM, Business and Inspiration. Ikuti Smart Yang on Top bersama Billy Boon, founder Yang on Top.
Smart listener dan juga sahabat yang bergabung bersama-sama dengan kami di kesempatan malam hari ini. Wow, ini ngobrolnya dalam banget ya. Pada akhirnya iya sih. Suka nggak suka karena kita ini kan boleh dibilang kayak teko ya kan Mas Billy ya. Kalau kebayang nggak sih kalau tekonya itu dalamnya berkarat-karat gitu kan, kotor ya, air yang dikeluarin juga pasti. Saya nggak kebayang. Kalau saya bayangin saya jadi teko tuh pasti tekonya emas 24 karat gitu-gitu. Gitu ya. Iya. Saya nggak tahu kalau Mbak Ola itu tekonya berkarat dalamnya. Kalau saya tekonya emas 24 karat. Itu kan nggak mungkin langsung 24 karat kan. Mas Billy melewati proses yang benar-benar digodok sama semesta ini dengan berbagai situasinya, itu kan luar biasa. Nggak. Kayaknya memang udah 24 karat, cuman lagi berdebu doang. Jadi tinggal dilap aja udah kinclong. Ini benar-benar humble bragging yang luar biasa. Nggak penting banget ya. Nggak penting banget. Mas Billy, ini ada pertanyaan dari Nadine yang bergabung bersama dengan kita dari Yogyakarta. Selamat malam Mas Billy. Malam. Mas, gimana nggak pada saat kita melamar gitu ya, kita bisa ngasih tahu ke perusahaan kalau kita punya karakter yang baik? Kan pasti pertama yang dilihat itu kan adalah apa? Kompetensi, nilai, dan kemudian udah pengalaman berapa lama dalam bekerja. Gimana Mas Billy? Nih, gampang banget. Jadi pertanyaan pertama saya kalau lagi nginterview orang, ya, itu adalah apa yang Anda tahu tentang perusahaan saya? Gitu. Jadi kalau saya lagi nginterview orang, dia masuk, pertanyaan pertama saya nanya, apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Di situ udah bisa ngasih lihat segala macam karakter tentang orang ini. Jadi kalau rata-rata ya, saya masih ngambil mungkin kalau persentase 80% deh. Itu ngejawabnya yang iya Mas Billy, yang on top itu komunitas anak muda. Oke, terus apa lagi? Sedetail-detailnya sebanyak-banyaknya yang kamu tahu. Aduh, belum sempat nyari tahu lagi Mas Billy. Itu udah nggak usah lanjut ke pertanyaan kedua. Saya akan bilang terima kasih udah datang. Udah nggak diterima. Kenapa? Karena itu udah ngasih lihat karakter. Kalau dia bener-bener pengen kerja di yang on top dalam hal ini ya, di perusahaan saya yang on top, dia pasti udah tahu atau mencari tahu sebanyak-banyaknya tentang perusahaan saya. Gitu. Kebayang nggak sih kalau nih orang saya terima, terus kemudian saya bilang, oke, tugas kamu adalah coba jualan ke perusahaan ini, gitu. Ini orang akan malu-maluin. Ini orang akan datang ke perusahaan tersebut, mencoba jualan produk tanpa tahu perusahaan tersebut butuhnya apa. Kan bikin malu, ngerti nggak? Nah jadi untuk tahu karakter dia bagus apa enggak, dia orangnya detail oriented apa enggak, dia bisa mengemukakan apa yang ada di otaknya secara terstruktur atau tidak, itu dengan satu pertanyaan pertama saya tadi. Gitu. Jadi kalau nih orang misalnya ngomong, oke Mas Billy, yang saya tahu tentang yang on top adalah yang on top itu berasal dari buku yang Mas Billy tulis dari tahun 2009 gitu, luncurnya 2009, kemudian punya acara TV, punya acara radionya, punya ini, berkembang dari sekian kota, sekarang punya 24 kota, itu saya bisa tahu, oh berarti nih orang pekerja keras, berarti dia selalu pengen belajar, dia pengen cari tahu segala macam. Cara dia ngurutinnya juga benar dan seterusnya gitu loh. Jadi dalam interview ketahuan banget karakter seseorang cuma dari satu pertanyaan pertama itu saya. Kalau udah nggak mencerminkan ya udahlah ya. Ya udah ngapain? Dipanjang-panjangin. Iya. Ada pertanyaan dari Joy soal mau belajar, Mas Billy. Apa sih yang mesti kita pelajarin toh? Kita kan maksudnya ketika kita masuk kita sudah melewati proses belajar yang panjang gitu. Teori maksudnya? Itu teori. Yoi. Itu belajar teori yang panjang. Oke. Yeah. Nah ini Mas Billy mendorong timnya Mas Billy sendiri itu mau belajar apa? Mungkin begitu kali ya pertanyaan Joyce. Gini, balik lagi yang tadi saya bilang ya, kalau udah punya karakter baik berarti dia kan mau belajar gitu ya. Mau belajarnya apa tergantung dari masing-masing function gitu. Jadi kalau seorang graphic design, saya akan minta dia belajar lebih banyak lagi tentang ilmu graphic design ya. Terus kemudian yang pertama harus dipelajarin ketika bergabung di sebuah perusahaan atau organisasi atau komunitas adalah belajarin kulturnya perusahaan tersebut. Gitu loh. Jadi saya boleh sebagai seorang graphic designer jago selama ini. Saya kerja di advertising agency misalnya. Tapi ketika nih graphic design gabung di perusahaan yang on top, apakah semua ilmu yang ada di advertising agency-nya akan bisa kepake? Belum tentu. Yang on top seperti apa gitu. Kalau selama ini dia adalah graphic design untuk
bikinin perusahaan tambang atau oil and gas. Kemudian dia menjadi graphic design di Young on Top. Kepake nggak ilmunya? Mungkin sebagian kepake, tapi sebagian lagi belum tentu kepake. Mungkin di oil and gas harus cara desainnya seperti apa gitu. Tapi begitu ke Young on Top, dia harus bisa tahu desain yang disukain sama anak-anak millennials dan generation Z. Beda total. Dia mau belajar lagi apa enggak? Gitu loh. Jadi bukan berarti kita udah belajar penuh, pendidikan formal kita udah bagus, kemudian kita udah pernah kerja di tempat lain, begitu gabung di satu perusahaan kita udah tahu segalanya. No way. You have to learn. Yang nomor satu adalah kulturnya perusahaan tersebut. Perusahaan itu butuhnya apa sih, maunya ngapain sih, segala macam. Belum lagi belajar tentang timnya, gitu. Gimana caranya kita bisa teamworknya, gimana caranya kita bisa mungkin kalau dulu kerjanya di banking, cara nyampein ke teman-teman rekan kerjanya seperti apa. Tapi begitu pindah ke startup, cara nyampeinnya mungkin beda dan seterusnya gitu. Jadi belajarnya tentang functionnya dan juga belajarnya tentang perusahaannya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan banyak kan juga kalangan muda atau kita deh gitu ya, ngerasa pada saat kapan sih kita merasa puas dan pada saat kapan kita nggak boleh merasa puas? Kita nggak boleh merasa puas sampai kapanpun. Kalau saya punya prinsip, kita harus selalu bersyukur setiap detik dari apa yang kita sudah lakukan, sudah capai dan belum bisa lakukan, belum bisa capai. Pembelajarannya apa, itu harus kita bisa syukurin. Tapi pencapaian seperti apapun nggak boleh puas, kalau menurut saya. Gitu. Karena apa? Karena I may be wrong ya, mungkin bisa dibahas sama psikolog sama psikiater gitu ya, sama psikolog lah. Kalau di mata saya itu kalau orang udah bilang saya puas, berarti dia berhenti tuh. Gitu. Tapi kalau saya bilang saya belum puas, saya masih mau melakukan hal yang lebih lagi, itu ciri-ciri orang yang akan terus improving gitu. Saya takutnya gini, kalau saya bilang oh pencapaian kemarin bagus, tepuk tangan, bangga, boleh, seneng, happy, boleh nggak? Boleh, manusiawi banget gitu. Tapi ketika bilang saya udah puas, itu udah kayak gue udah nggak mau ngapa-ngapain lagi, gue udah nggak perlu belajar lagi, gue udah puas sama hasil kemarin, gitu. Makanya Young on Top National Conference contoh, tahun pertama 450, tahun berikutnya 700, nggak salah, tahun berikutnya 900, kemudian 1200, sampai akhirnya 3000, kemarin 4000. Kenapa bisa terus seperti itu? Karena mau sebagus apapun, minggu depannya begitu kita masuk kerja, itu pasti ada evaluasi. Ada evaluasi event. Kita tepuk tangan apa enggak? Kita tepuk tangan. Kita akan bilang, jadi overall event kemarin sukses. Yeay, good job gitu. Kita tepuk tangan. Yang jadi PIC kita hargain. Tapi selalu akan berikutnya kita akan bilang, apa yang kita bisa improve dari yang kemarin? Nggak mungkin eventnya perfect. Kalaupun eventnya perfect, ya, di saat itu perfect, anggap aja perfect lah. Anggap aja perfect. Masa tahun depan nggak ada yang bisa diimprove? Pasti ada, nggak mungkin enggak. Nah, sekarang tinggal masalahnya kita mau pakai otak kita untuk berpikir untuk menjadi lebih besar lagi kapasitas kita atau enggak. Gitu. Makanya saya wanti-wanti ke tim saya, nggak boleh merasa puas. Pencapaian apapun nggak boleh puas. Nextnya harus lebih baik lagi. Tapi bukan berarti nggak bersyukur. Harus bersyukur. Gitu. Karena kata puas dan bersyukur itu sesuatu yang berbeda ya. Exactly, beda. Bersyukur bukan berarti kayaknya udah puas gitu dan nggak melakukan apa-apa ya Mas Billy ya. Betul. Oke. Justru bersyukur itu tahu bahwa sebenarnya masih saya dapat ini karunia, tapi saya masih punya kesempatan untuk lebih lagi. Yes. Oke. Yang terakhir sebelum kita closing. Nah ini Mas Billy, karakter, moralitas, dan kemudian tadi kompetensi sudah dibukakan oleh Mas Billy. Apa yang bisa menjaga seseorang supaya tetap memiliki karakter dan moralitas yang baik? Karena itu tadi Mas Billy katakan sangat berpengaruh sekali kepada apa yang akan dikerjakan. Kesadaran bahwa karakter baik itu penting. Dan itu bukan cuma bukan diucapkan sadar di mulut doang ya, tapi benar-benar di hati tahu banget bahwa saya punya karakter baik itu penting. Dan sukses itu nggak ada yang instan. Sukses itu panjang ya, dan itu butuh kredibilitas. Balik lagi, kredibilitas itu dibentuk dari mana? Dari karakter baik gitu. Jadi jangan pernah berharap ya udah saya nggak perlu karakter baik, nanti kalau saya udah sukses baru saya coba punya karakter baik gitu. Bahaya, nggak bisa, dan yang bahaya banget gitu. Amit-amit kitanya malah nggak akan pernah ngerasain sukses gitu, karena gara-gara kita nggak punya karakter baik
gitu. Jadi jangan dibolak-balik. Karakter baik dulu, baru bisa sukses. Oke. Smart listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, terima kasih untuk malam hari ini. Kita dapat lagi pengayaan ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya. Jangan lupa untuk memiliki buku Why. Iya. Buku yang mantap dan buku Why ya. Dan kalau mau dapat mentor secara online bisa tinggal download Social Connect di Google Play Store. Ya. Oke. Untuk nutupnya silahkan Mas Billy. Alright, until next week, be inspired, I'll see you on top. Anda baru saja mengikuti Smart Young on Top bersama Billy Boon, founder Young on Top. Melangkahlah dengan optimis dan raih sukses sejati Anda dengan juara. They call it news. Knowledge. Business information. Wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kitab suci dan mobil sport. Anak muda
putra seorang pebisnis sukses itu sebentar lagi akan menyelesaikan kuliahnya. Dan hatinya berdegup kencang tiap kali ia berangkat ke kampus dan mengarahkan pandangannya pada sebuah mobil sport keren yang dipajang di ruang pamer dealer mobil di jalan yang dilewatinya. Anak muda itu begitu menginginkan mobil itu dan tahu bahwa ayahnya sanggup membelinya. Itu akan menjadi hadiah wisuda yang terindah buatku, katanya dalam hati. Hari yang ditunggu kian dekat, anak muda itu menunggu tanda-tanda kapan ayahnya akan membeli mobil idamannya. Dan pada pagi hari H, itu tiba, ia dipanggil ayahnya ke ruang kerjanya. Hatinya berdebar dan bersorak. Mobil impian tinggal sejengkal, pikirnya dalam hati. Di ruang kerja itu ia melihat ayahnya duduk tersenyum, lalu memeluknya. Setelah bercanda dan bertukar sapa, mereka duduk berhadapan dan wajah ayahnya tampak ingin mengatakan sesuatu yang serius. "Aku bangga padamu, nak," kata sang ayah. "Engkau tahu aku sangat menyayangimu," tambahnya lagi. Selanjutnya anak muda itu melihat ayahnya bangkit dan mengambil sebuah kotak kado dari lemari di belakangnya. Ayahnya kemudian menyodorkan kepadanya, "Ambil dan terimalah, ini sebagai hadiah wisudamu." Anak muda itu mendengar suara ayahnya yang lembut. Dengan tak sabar anak muda itu membuka kadonya. Sungguh penasaran ia, dan alangkah terkejut dan kecewa hatinya tatkala di dalam kotak itu ia hanya menemukan sebuah kitab suci. Kitab itu sangat indah memang, bersampul kulit, tapi tak pernah ia bayangkan sebagai hadiah buat wisudanya. Itu sebabnya dengan suara yang agak meninggi ia berkata dengan nada protes. Rasanya ayah dikenal semua orang sebagai orang yang terpandang dan hartawan, tetapi dengan semua kekayaan itu begitu teganya ayah menghadiahkanku hanya sebuah kitab suci. Sesudah berkata begitu, anak muda itu meletakkan hadiahnya di hadapan ayahnya, lalu pergi dengan marah dan tak pernah kembali lagi. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, anak muda itu telah berhasil dalam karirnya menjadi seorang eksekutif yang sukses. Ia tinggal di rumah bagus bersama istri dan anak-anaknya, tetapi selalu ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni ayahnya yang pasti sudah tua dan tak pernah lagi ia temui sejak insiden hadiah wisuda tempo hari. Ia pun merencanakan menjenguk sang ayah. Yang lalu biarlah berlalu, pikirnya. Ia meminta stafnya mempersiapkan segala sesuatunya. Sayangnya, sebelum rencana itu terwujud, ia menerima telegram yang mengabarkan ayahnya telah berpulang. Hari itu ia putuskan untuk pergi, memanfaatkan kesempatan terakhir bertemu sang ayah, walau sudah tinggal jenazah. Ketika tiba di rumah tempatnya dibesarkan, kesedihan dan penyesalan memenuhi hatinya. Sesudah pemakaman, ia coba mengumpulkan apa saja yang jadi warisan buat dirinya, termasuk sejumlah surat-surat. Ada yang menarik hatinya ketika membuka lemari kamar kerja ayahnya. Ia menemukan kado wisuda yang tempo hari menjadi pemicu ia meninggalkan rumah. Dibukanya kotak itu. Di dalamnya masih juga terbaring rapi kitab suci yang pernah diremehkannya. Diangkatnya kitab itu, dibukanya lembar-lembarnya, dan ketika itulah sesuatu terjatuh, sebuah amplop yang rupanya terselip dalam kitab itu. Amplop itu dibukanya, sebuah gambar kunci mobil ada di sana, ditempeli bandrol bertuliskan nama dealer yang menjual mobil sport impiannya dulu. Sebuah tulisan tangan bertanggalkan hari wisudanya tempo hari juga tertempel di bandrol itu, berbunyi, "Telah dibayar lunas." Saudara, manusia umumnya menyadari bahwa hidupnya dirahmati Sang Khalik. Bahkan hidup pun adalah rahmat. Per definisi, rahmat adalah kebaikan yang kita terima tanpa syarat, yang diberikan kepada kita semata-mata karena kasih sayang Sang Pemberi. Dalam hidup sehari-hari kita sangat akrab dengan rahmat. Tidak mengherankan jika manusia memberinya dengan berbagai sebutan: anugerah, berkah, rezeki, kasih karunia. Itulah yang kita dapati lewat banyak hal penting dalam hidup kita.
seperti sinar matahari, kicau burung, hujan yang menyegarkan tanaman, oksigen untuk bernafas, pohon tempat berteduh, dan banyak lagi. Karena begitu akrabnya manusia dengan rahmat, hingga kadangkala menjadi mengherankan juga akibatnya. Keakraban dan keterbiasaan menerima rahmat melahirkan sikap yang justru tidak lagi menghargai keistimewaan rahmat tersebut. Itulah pesan inti dari cerita di atas. Manusia kerap membiarkan dirinya terkecoh oleh pandangan yang hanya berfokus kepada kemasan rahmat yang tampaknya biasa belaka, bahkan tak berharga. Di balik setiap rahmat sesungguhnya bersemayam hikmah dan kebaikan lain yang baru disadari setelah ditelisik lebih mendalam. Kesadaran bahwa kerja adalah rahmat juga membawa pengertian untuk menelisik lebih serius apa saja yang manusia dapatkan dari pekerjaan yang ditekuninya. Tidak ada pekerjaan yang selamanya menghadirkan sisi senangnya. Bahkan pekerjaan yang terkesan paling glamor sekalipun, peragawati, artis, pesepak bola di klub Eropa, CEO perusahaan kelas dunia, anggota DPR, misalnya, di dalamnya juga dijumpai saat-saat di mana tak seorang pun ingin menjalankannya dengan sukarela. Namun insan yang memahami pekerjaannya sebagai rahmat akan memperoleh kekuatan menjalani bagian yang paling berat sekalipun. Sebab ia tahu, di balik semua yang sedang berlangsung, kebaikan Tuhanlah yang memandu dirinya dan kebaikan pula yang menjadi hasilnya.
Sesungguhnya, setiap perempuan dikaruniai keindahan sekaligus kekuatan. Darinya lahir kehidupan baru. Olehnya hadir sosok berkualitas. Bersamanya ada banyak cinta dibagikan. Perempuan, penolong yang Tuhan ciptakan agar setiap keluarga terbangun dan bangsa menjadi kuat. Mari menjadi perempuan yang cerdas dan bernas, memaksimalkan setiap potensi agar dapat berbagi bagi sesama. Semua wanita Indonesia smart ya. Mereka bisa mengorganize untuk dirinya sendiri. Aku harus jadi apa? Harus bisa seperti apa? Dapatkan inspirasi dari setiap perempuan smart dan tangguh dalam Smart Woman, hanya di Smart FM. Smart Woman kini hadir setiap Jumat jam 11 siang waktu Indonesia Barat atau jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Smart Woman berdaya untuk kemajuan bangsa. Sudahkah Anda makan makanan bergizi hari ini? Makanan untuk jiwa, pikiran, dan tubuh. Tubuh kita mendambakan yang murni agar tubuh, jiwa, dan pikiran berpadu untuk menjadi sehat. Untuk daya tahan tubuh kuat, kenali sumber dan maksimalkan manfaatnya. Jahe. Jahe bisa membantu menjaga daya tahan tubuh. Jahe memiliki sifat antivirus yang bila dicampur dengan adas bintang dan madu dapat membantu mengendalikan efek samping. Ramuan ini baik untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, Anda tidak boleh mengkonsumsinya secara berlebihan. Mari miliki tubuh, jiwa, dan pikiran yang sehat. Mulai sekarang dan mulai dari diri sendiri. Dan bagikan kebaikan kepada siapapun.
udah di rumah aja. Aduh, ngapain lagi coba nih? Benerin mobil udah, bersihin garasi udah, nikatin kolam renang juga udah, sampai nyetrika baju, benerin genteng udah semua. Duh, apalagi nih ya, bosan. Smart listeners, tinggal di rumah tetap menyenangkan bersama MNC Play. Tersedia Playbox yang bisa upgrade TV kamu jadi Smart TV dengan beragam kehebatannya. Fasilitas voice command lewat Google Assistant-nya bisa jadi asisten pribadi Anda. Tersedia 3.000 movies title yang pasti bikin Anda terhibur. Dan gak usah khawatir, Playbox sudah Google Certified. Wah, dapetinnya di mana tuh? Dapatkan segera di berbagai toko e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Tinggal search MNC Play Official. Info lengkapnya dong. Klik www.mncplay.id/playbox atau hubungi 1-500-121. So, join sekarang yuk di Ultimate Gaya Club bareng Playbox dari MNC Play. Siap, 86. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Setiap tahun berganti, ada jutaan resolusi dibuat. Rencana ideal ingin berujung bahagia. Namun hari-hari tetap terasa hampa. Padahal bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Bahagia tak terbatas barang dan rupa. Bahagia tak hanya soal rasa. Bahagia juga tak bicara lembaran kata cinta. Bahagia adalah pilihan. Bahagia adalah tentang makna. Kita harus menemukan kata kuncinya. Kuncinya cuma satu, stay fokus. Mari bersama kami kita lanjutkan cerita bahagia dalam Smart Happiness di Smart FM setiap Jumat jam 7 pagi waktu Indonesia Barat bersama Arfan Pradiansyah, pembicara nasional di bidang leadership and happiness. Disiarkan di 10 kota Smart FM dan jaringan radio Sonora di Indonesia. Ubah kekhawatiran menjadi doa. Mulailah cerita bahagia Anda mulai saat ini dan jadilah duta bahagia. Smart FM, Business and Inspiration. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta.
Sonora Palembang. Oh, pakai Sonora Palembang itu ya. Itunya. Tulisan itu. Indonesia punya banyak kerajinan. Beragam wujudnya adalah keindahan Masa ada suara? membawa Indonesia Internetnya ada. dan lestarikan. Gerabah dari Minahasa. Gerabah Bukan mau adalah udah kerajinan kuat tangan dia nih. bahan baku tanah liat di mana proses pembuatannya dibentuk dan dibakar dalam suhu sekitar 800 hingga 1000 derajat. Di Minahasa ada desa yang bernama Pulutan, di mana mayoritas warganya merupakan pengrajin gerabah. Berbagai kerajinan gerabah yang dihasilkan adalah belanga, tungku, dan vas bunga dengan berbagai corak dan juga warna. Kerajinan tangan Indonesia telah mendunia. Mari hidupkan untuk memperkaya ekonomi negeri. Karena Indonesia istimewa. Dan ini hidup. Everybody wants a little piece of my time. Still I want you. Berarti masih tembus suara gini. How it breaks my heart to cause you this pain. Cek. To see the tears you Tes. Tes. Hah? Oh, masuk. Berarti masih tembus. Kalau udah kepala kan sampai ini nih ya, sound dia nih. Sampai dari yo ini. Iya kok. Somewhere along the way, guess I just lost track. Only thinking of myself, never loved
Wajahmu ingatkan aku dengan dia yang telah tiada, tak bermaksud ku samakan kau dengan dia. Aku tak tahu mengapa Tuhan mempertemukan aku denganmu. Aku cinta dia, tapi takdir memisahkan. Kau datang di waktu yang tepat. Kau mengisi sakit jiwaku, walau mungkin kau pun terluka. Wajahmu ingatkanku. Aku sampai tak bisa bedakan rasa bahagia dan rasa sedih sejak aku anggap dia takkan tergantikan. Kau datang di waktu yang tepat. Kau mengisi sakit jiwaku, walau mungkin kau pun terluka. Wajahmu Kau datang di waktu yang tepat. Kau mengisi sakit jiwaku. Kau datang di waktu yang tepat. Kau mengisi sakit jiwaku, walau mungkin kau pun terluka. Salahkan aku yang tak berdaya. Wajahmu ingatkanku. Dengan dia. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener gak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul Bang. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Bagaimana cara Anda mengawali tahun ini? Bisa jadi membuat resolusi dan segudang rencana sudah Anda lakukan. Namun, seringkali actionnya masih jauh dari harapan. Action
akan menjadi maksimal jika mindset Anda benar. Dan mindset yang benar dimulai dari pengetahuan bagaimana memaksimalkan fungsi otak. Segudang rencana jalan semuanya, yang kita tidak membuat plan B. Dalam program Smart Brain Management, Anda akan mendapatkan banyak insight tentang bagaimana memaksimalkan fungsi otak sehingga action bisa maksimal. Tentunya bersama dengan Brain Coach Leader, pakar kecerdasan otak Sutanto Windura. Setiap Kamis jam 11 siang waktu Indonesia Barat, disiarkan di 10 kota Smart FM, Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Smart Brain Management hanya di Smart FM. Business and Inspiration.